Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Neni Supriyati, calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 1 Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antara materi Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Pada video kali ini, ada beberapa hal yang akan disampaikan, yaitu apa itu pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, keterkaitan antar modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lainnya, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Bapak dan Ibu guru hebat, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Atau dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Setiap anak adalah unik, mereka mempunyai latar belakang yang berbeda. Sehingga ketika latar belakang berbeda, keluarga, keyakinan, budaya, kemampuan, minat, dan emosi yang berbeda, perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan kebutuhan masing-masing individu dalam sebuah kelas. Sebagai pendidik, tugas kita adalah mengupayakan tercapainya kebutuhan pembelajaran murid yang berbeda-beda, sehingga anak akan merasa nyaman saat belajar di kelas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, maka guru harus paham akan kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid meliputi 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal murid dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kesiapan belajar murid dapat diketahui dengan memberikan pertanyaan singkat di awal pembelajaran atau melakukan tes diagnosis kognitif sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Minat murid. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator yang penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dengan mengetahui minat murid, kita dapat menciptakan pembelajaran kondusif dan berpusat pada murid. Profil belajar murid. Profil belajar murid ini berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi melalui berbagai cara, seperti mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview, merefleksi terhadap praktek pengajaran, berkomunikasi dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, komunikasi dengan orang tua, atau menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnotis atau cara lainnya yang dapat membantu guru mendapatkan data kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan 3 strategi, yaitu 1. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. 2. Diferensiasi proses. Pada kegiatan diferensiasi proses memungkinkan murid berlatih memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Proses seperti apa yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid? Apakah dengan cara mandiri atau kelompok? 3. Diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Dengan mengetahui kebutuhan belajar murid, kita dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar murid,
sehingga diharapkan dapat membantu murid mencapai pembelajaran yang optimal dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Diferensiasi tidak harus. Guru dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu, namun guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka.